Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan teori graf. Ya, seperti janji saya bahwa saya akan mengupload video terkait dengan teori graf yang telah kita sepakati ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan teori graf. Beberapa graf khusus yakni graf Euler dan graf Hamilton serta konsep pewarnaan pada graf. Ya. Di sini ada beberapa definisi ya. Definisi yang pertama adalah lintasan Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Yang kedua terkait dengan sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Jadi karena kita akan membahas terkait dengan Euler dan Hamilton, di sini saya berikan definisi-definisi terkait Euler dan Hamilton. Yang ketiga yakni graf dikatakan Euler jika memiliki lintasan tertutup yang memuat sisi-sisi, semua sisi-sisi ya. Jadi graf terhubung dikatakan Euler ya, syaratnya harus terhubung, dikatakan Euler jika memiliki lintasan tertutup yang memuat sisi-sisi. Lebih lanjut, trail ini disebut dengan trail Euler. Yang berdasarkan definisi 4 yakni terkait definisi graf Hamilton, graf terhubung dikatakan Hamilton jika memiliki sirkuit tertutup yang memuat semua titik. Jadi perbedaannya adalah ketika kita berbicara Euler, jadi yang Euler itu adalah yang memuat sisi-sisi. Kalau Hamilton yang memiliki sirkuit tertutup yang memuat semua titik. Ya. Nah, kemarin sudah dicontohkan graf A ini adalah Euler ya. Graf A adalah Euler karena dapat dibentuk dari A, B, C, D, E gitu ya. Jadi setiap sisinya memang harus dilewati begitu. Coba nanti diperhatikan bahwa graf A untuk setiap sisinya memang harus dilewati. Sedangkan yang B adalah Euler namun bukan Hamilton karena sisi-sisi yang di sini sudah bisa dilewati namun bukan Hamilton. Kenapa? Karena memang ada sisi G yang di sini dilewati sebanyak 2 kali. Begitu seterusnya ya. Baik yang C Euler namun bukan Hamilton karena ada teorema yang akan kita bahas nanti. Oke, ya. Di sini tolong nanti diperhatikan antara graf Euler dan graf Hamilton. Mana yang merupakan graf Euler dan mana yang juga merupakan graf Hamilton. Ada yang merupakan Euler tapi juga bukan Hamilton begitu ya. Karena perhatikan saja definisinya bahwa Euler itu harus melewati sisi-sisi, semua sisi sebanyak 1 kali, sedangkan Hamilton melewati titik-titik sebanyak 1 kali. Oke, ada beberapa teorema terkait graf Euler dan Hamilton. Yang pertama adalah misalkan G adalah graf terhubung, maka pernyataan ini ekuivalen. Jadi sama saja jika maksudnya ekuivalen di sini Anda membuktikan jika G Euler maka setiap titik di G memiliki derajat yang genap. Setiap titik di G memiliki derajat yang genap, maka himpunan rusuk-rusuk dari G dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit, atau himpunan rusuk-rusuk di G dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit tertutup, maka G adalah graf Euler. Sekarang bukti dari A ke B. Jadi kita akan buktikan jika G adalah Euler, maka setiap titik di G memiliki derajat yang genap. Ya, nanti silakan aplikasikan pada gambar di atas. Apakah kalau memang Euler derajat titiknya memiliki apakah setiap titiknya juga berderajat genap? Ini ya, titik-titik misalkan yang A ini derajatnya adalah 2, yang B itu ada 4 dan seterusnya. Kalau yang ini A di sini adalah derajatnya 1. Begitu seterusnya. Ini sesuatu yang mudah. Ya, karena kita akan membuktikan bahwa setiap titik di G memiliki yang derajat yang genap, maka diambil sebaran titik di G dulu ya.
karena akan ditunjukkan untuk yang G. Karena G adalah Euler, maka G terhubung dan memiliki lintasan yang tertutup yang memuat seluruh sisi. Karena G terhubung, maka terdapat K bilangan asli sisi yang menghubungkan setiap titik ya. Karena dia terhubung, maka dia akan memiliki sebanyak K sisi begitu ya, menghubungkan setiap titik. Karena G tertutup ya, karena ini adalah Euler, karena G tertutup, graf Euler seperti yang tadi definisi. Nah, suatu graf dikatakan Euler jika memiliki lintasan yang tertutup ya. Karena G tertutup, maka untuk seberang titik paling tidak berderajat 2, karena bisa masuk bisa keluar ya. Dengan demikian, karena G Euler, maka derajat titik G dapat dibentuk dalam 2K genap sisi ya. Jadi terbukti bahwa setiap titik di G memiliki derajat yang genap begitu ya. Untuk yang B ke C, setiap titik di G memiliki derajat yang genap, maka rusuk-rusuk di G dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit tertutup ya. Tiap titik di G punya derajat yang genap ya, maka himpunan di G dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit. Diperhatikan bahwa G di sini adalah graf yang terhubung dulu ya. Buktinya adalah demikian. Diberikan sebarang G adalah graf yang terhubung dan setiap titiknya berderajat genap. Nah, coba sebarang ya, karena ini kita ingin menggeneralisasikan. Kalau jika G itu yang penting graf terhubung, maka setiap rusuknya dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit tertutup begitu ya. Diberikan seberang G graf terhubung yang setiap titiknya berderajat genap ya, diambil G1 sebarang subgraf ya, boleh ya. Kalau ketika karena G itu adalah sembarang, saya ambil partisinya, ambil G1 sembarang subgraf bagian dari G yang memuat sirkuit tertutup di G ya. Karena titik di G berderajat genap, maka dapat diambil G2 subgraf juga bagian yang memuat sirkuit tertutup di G dan berbeda dengan G1. Ini menunjukkan bahwa lanjut dulu. Karena setiap titik di G berderajat genap, maka diambil G3 subgraf yang bagian yang memuat sirkuit tertutup di G berbeda dengan G1 dan G2. Ini memungkinkan bahwa semua titik itu terambil begitu ya, dan ditunjukkan bahwa dia itu memang benar-benar suatu subgraf yang tertutup seperti yang disampaikan di sini. Karena G memiliki derajat yang genap, himpunan rusuk-rusuk di G dapat dipartisi. Jadi kalau ada misalkan ini ya, ini berderajat genap semua, jadi bisa dipartisi dalam beberapa graf yang graf yang dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit yang tertutup ya. Jadi misalkan ini akan saya partisi begitu. Nah, ini ya. Oke, ini saya partisi menjadi beberapa sirkuit yang tertutup begitu ya. Ini bisa dipartisi menjadi 2 sehingga dia GBC dan GFE, sehingga dia akan memiliki 2 sirkuit yang tertutup. Ya. Proses dilanjutkan sehingga diperoleh subgraf GK yang memuat sirkuit terpendek dalam G. Jadi dianggap saja ini dipartisi terus sampai dia tidak punya subgraf lagi ya, subgraf lagi yang memuat sirkuit terpendek dalam G ya, sehingga kita
yang tidak sama, sirkuit terpendek dalam G yang tidak sama dengan G1, G2, G3 dan seterusnya. Dengan demikian akan kita peroleh G1 sampai GK yang merupakan subgraf partisi yang memuat sirkuit tertutup. Jadi ini cukup untuk membuktikan bahwa himpunan rusuk-rusuk di G itu dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit yang tertutup. Oke, yang terakhir kita akan buktikan bahwa kalau himpunan rusuk-rusuk di G dari G dapat dipartisi dalam beberapa sirkuit tertutup, maka dia adalah Euler, begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi karena kita ingin membuktikan bahwa dia itu Euler, misalkan G ya, kita ambil modal kita itu adalah punya suatu graf yang dapat dipartisi dalam bentuk sirkuit-sirkuit tertutup, begitu ya. Jadi akan kita tunjukkan bahwa dia itu G itu adalah Euler, begitu ya. Jadi saya ambil diberikan sebarang G graf terhubung yang misalkan G adalah graf yang berisinya adalah partisi-partisi, yakni G1, G2 sampai GK adalah himpunan dengan setiap elemennya adalah subgraf yang memuat sirkuit tertutup. Diambil G1 dengan 1 sampai dengan KI bilangan asli, karena kita ambilnya sembarang ya. Jadi untuk sembarang bilangan K ada, kita ambil 1 GI katakanlah begitu, entah K yang keberapa, subgraf yang memuat sirkuit tertutup. Maka berdasarkan definisi, karena dia tertutup, maka GI ini adalah Euler, begitu ya. Terus kita ambil lagi GJ, J1 sampai K juga merupakan bilangan asli, sedemikian hingga vertex-nya, titik-titiknya itu tidak sama dengan kosong. Jadi memungkinkan bahwa dua partisi graf itu bisa digabungkan sedemikian hingga, karena ini yang pertama adalah tertutup, yang kedua juga tertutup. Dengan demikian berdasarkan definisi, karena dia juga merupakan tertutup dan memuat sirkuit yang tertutup, maka dia Euler. Proses dilanjutkan sedemikian hingga dapat dibentuk G dari partisi-partisinya tadi, sedemikian hingga dilanjutkan sehingga terbentuk G yang memuat partisi-partisinya tadi. Maka G itu juga merupakan graf Euler karena dia memiliki sirkuit tertutup. Begitu ya. Kalau ada yang ditanyakan terkait pembuktian graf ini bisa kita bahas di WA. Nah, berdasarkan teorema yang satu tadi, ini ada bisa turunkan dalam definisi ya, tidak seluas yang tadi. Ini adalah partisi dari yang pertama, begitu. Sebentar. Oke. Definisi suatu graf dikatakan semi-Euler apabila terdapat trial terbuka. Tadi kalau tadi kan hanya wajib Euler, dia wajib untuk melewati semua sisinya dan kembali lagi, begitu ya. Kalau semi Euler itu boleh tidak melewati terbuka ya, tidak harus kembali lagi ke titik yang pertamanya. Tapi dia memuat seluruh sisi dalam graf tersebut, tapi dia terbuka, nggak harus semua. Lebih lanjut, trail demikian disebut dengan trail Euler. Ada beberapa teorema berdasarkan definisi 5 ini. Yang pertama adalah jika G semi Euler, maka G tepat memiliki dua titik berderajat ganjil. Sebenarnya teorema ini menunjukkan bahwa kalau sudah dia berderajat ganjil, ya kalau genap bisa keluar dan dia bisa masuk. Tapi kalau ganjil, begitu dia keluar, dia tidak akan masuk kembali, begitu ya. Nah, bukti seperti ini ya. Karena kita ingin menunjukkan G memiliki dua titik berderajat ganjil, ambil aja sebarang UV elemen VG, begitu ya. Misalkan G memiliki dua titik berderajat ganjil, katakanlah U dan V. Tambahkan juga E yang merupakan penghubung UV, berakibat pada kedua titik tersebut berderajat misalkan G memiliki dua titik yang berderajat ganjil ya. Ditambahkan E yang merupakan penghubung UV
Oh, ini kontradiksi ya. Oh, jadi ini maksudnya adalah misalkan kita punya dua titik yang berderajat ganjil ya. Misalkan saya ambil satu begitu contoh ya. Yang mana ya? Inilah ya. Asumsikan misalkan kita hanya punya bagian ini ya. Yang mana ya? Derajat ganjil. Ini satu derajat ganjil. Oke, kita punya CBFG ya. CBFG bentuknya segitiga, ada tengahnya satu. Ini ada derajat ganjilnya adalah yang B dan G begitu ya. Ada dua yang berderajat ganjil. Tambahkan satu di sini misalkan E. Jadi derajatnya semuanya adalah genap. Nah, ini teorema ini akan menunjukkan ya, teorema ini akan menunjukkan bahwa ketika ditambah satu saja, maka dia itu merupakan Euler, ya. Jadi karena ada dua titik berderajat ganjil, katakan U dan V, tambah E1 berakibat pada titik itu berderajat genap semua. Kalau sudah genap semua, berdasarkan teorema yang tadi, maka G adalah Euler. Namun E bukan elemen dari G, ya. E yang kita misalkan itu tadi kan hanya ini ya, asal-asal aja. Kita tunjukkan bahwa misalkan ada E. Kalau E itu ditambahkan maka dia Euler. Tapi sebenarnya E itu bukan elemen EG gitu. Jadi maka G itu juga kontradiksi dengan yang awal gitu. Ya. Maka G juga bukan merupakan Euler. G tepat memiliki dua titik berderajat ganjil. Dengan demikian karena dia itu masih memiliki dua titik berderajat ganjil, maka G itu adalah semi Euler. Karena kalau dia itu sampai semua titiknya genap, maka dia itu akan Euler ya, bisa kembali melewati semua sisi dan kembali ke sisi yang awal ya. Oke, begitu untuk yang definisi 6. Di sini ada definisi 6 terkait dengan konsep pewarnaan ya. Pewarnaan, kita punya dua pewarnaan, ada pewarnaan titik dan pewarnaan sisi. Pewarnaan titik pada graf G adalah pemberian warna pada himpunan titik V, G dengan aturan setiap titik hanya diberi satu warna dan dua titik yang bertetangga diberi warna beda. Contohnya ini, antara 2 dan 3, karena 2 dan 3 itu bertetangga maka warnanya harus beda. Beda dengan ini karena dia tidak saling bertetangga, tidak ada penghubung langsung, maka dia warnanya boleh sama. Begitu ya. Suatu graf G dikatakan berwarna K jika titik-titik pada G dapat diwarnai dengan K warna bilangan asli terkecil sedemikian hingga G berwarna K, disebut bilangan kromatik dari G. Dinotasikan dengan si G ya. Kita ngomongnya si G itu adalah kromatik dari G gitu. Nah, contohnya begini. Sebagai ilustrasi, graf bipartit terdiri dari N plus M ya. Ini anggap aja N-nya 2, M-nya adalah 3 begitu. Dinotasikan BNM mempunyai bilangan kromatik 2. Yang paling kecil antara yang 2 dan 3. Ini 2, 3 gitu ya. Dan bilangan kromatik untuk graf lengkap KM ya, lengkap semua sisinya itu terhubung ya. Kalau semua sisinya terhubung itu adalah graf lengkap ya. Bilangan kromatiknya berapa? Sebanyak M. Kalau bipartit ambil aja
antara M dan N yang paling kecil itu yang mana begitu. Tapi kalau bipartit ya, sorry. Ini bipartit ya, bipartit berarti dia bisa dibagi menjadi dua, sorry. Saya masih keingat yang satunya itu ya. Bipartit berarti dia bisa dibagi menjadi dua. Karena dia bisa dibagi menjadi dua, langsung saja bilangan kromatiknya 2. Karena kenapa? Karena V1 dan V2 juga tidak terhubung toh. Jadi bisa dibagi menjadi himpunan A yang terdiri dari V1 dan V2, himpunan B yang terdiri dari V3, V4 dan V5. Bipartit, sorry. Dia graf bipartit, jadi bisa dibagi menjadi 2. Terkait dengan teorema graf bipartit ya. G mempunyai graf bilangan kromatik 2 jika G tak kosong dan bipartit. Ya sudah jelas bahwa G tak kosong dan bipartit bisa dibagi menjadi 2, maka akan punya bilangan kromatik 2 gitu ya. Karena dia itu kata hubungnya jika dan hanya jika, maka dibuktikan dengan dua sisi ya. Pertama, buktikan bahwa G memiliki bilangan kromatik 2, maka G tak kosong dan bipartit. Yang selanjutnya G tak kosong dan bipartit, maka G mempunyai bilangan kromatik 2. Ini ya, kita buktikan 2. Ya, oke. Buktinya seperti ini. Untuk G dengan bilangan kromatik 2, maka G tak kosong dan bipartit. Diambil sebarang G dengan bilangan kromatik 2, maka G tak kosong. Jelas, karena kalau kosong dia tidak punya kromatik ya. Karena dibentuk UV subset dari G ya, dibentuk himpunan UV subset dari himpunan titik-titik di G. Karena G memiliki bilangan kromatik 2 ya, maka sisi UV bertetangga ya. Karena kromatik itu kan setiap grafnya memang harus terhubung ya. Oke. Pewarnaan titik pada graf pemberian warna pada himpunan V dan G dengan aturan setiap titik diberi hanya satu warna dan dua titik yang bertetangga diberi warna berbeda. Ya, kalau dia punya bertetangga maka dia warnanya beda. Bilangan kromatik 2, maka sisi UV bisa nggak ya ini ya, dibentuk UV subset dari G. Oke, karena G memiliki bilangan kromatik 2. Oke, bilangan kromatik 2, maka sisi seharusnya saya gantikan begini ya. Memiliki maka sisi-sisi UV, U dan V, maka terdapat sisi-sisi yang menghubungkan U dan V sedemikian untuk setiap titik di U memiliki relasi begitu ya dengan titik di V. Oke. Nah, karena sudah U dan V sedemikian titik U memiliki relasi dengan titik V, jadi jelas bahwa grafnya itu bisa dibentuk dalam bentuk UV di mana setiap U punya hubungan dengan V. Dari definisi demikian, maka dapat dikatakan bahwa G adalah graf yang bipartit. Oke. Kita
Ini selanjutnya. Buktikan yang sebaliknya. G tak kosong dan bipartit, maka G mempunyai bilangan kromatik 2. Oke. Kalau G bilangan G tak kosong dan bipartit, maka G punya kromatik 2. Diambil sebarang G tak kosong dan G bipartit ya. Kenapa harus tak kosong? Kalau sudah kosong udah nggak usah didefinisikan, nggak ada isinya begitu ya. Karena dia bipartit, G berdasar definisi G dapat dibentuk dalam dua himpunan independen XG dan YG gitu ya. Karena bipartit punya bisa dibagi menjadi 2 begitu ya. Yang memuat sisi titik-titik di G. Diambil sebaran titik X elemen G, maka terdapat E elemen EG yang menghubungkan setiap titik. Oke. Di XG dan YG. Dengan demikian sebaran titik XG dan YG saling bertetangga. Lebih lanjut, apabila diterapkan pewarnaan titik dalam G, maka G akan memiliki bilangan kromatik 2 gitu ya. Oke, ini teorema yang ketiga. Nah, ini adalah contoh dari perwarnaan sisi ya. Untuk pewarnaan sisi, setiap dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Jadi ini sisi ini bertetangga dengan ini, maka warnanya beda. Sisi yang ini dan yang ini, tiga sisi bertetangga, maka warnanya yang berbeda. Untuk sisi-sisi yang tidak bertetangga, warnanya boleh sama. Oke, ini adalah terkait dengan pewarnaan sisi pada suatu graf ya. Ini hanya pengenalan, saya harus cepat-cepat juga menjelaskan. Nanti apabila ada yang masih belum jelas dan harus ditanyakan terkait teorema-teorema yang sudah dibahas, monggo silakan untuk diskusi di grup WhatsApp. Gitu ya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.